مولاي صل وسلم دائما أبدا. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama, saya bersyukur kepada Allah SWT dipertemukan dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini berdasarkan iman dan Islam, dan persaudaraan kita ini insya Allah berikan naungan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita ketahui bersama bahwa pada bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Itu pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, yang sering kita sebut dengan tahun gajah. Ya. Tahun gajah ini ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bunyinya apa, Pak? Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was sayf. Keliru. Apa bunyinya surat Al-Fil? Ya, terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa masa tahun kelahiran Rasulullah itu disebut dengan tahun gajah, nah, pakai ayat itu. Ini ayatnya, jelas ayatnya. Al-fil itu artinya gajah, kecuali kalau fil-fil. Kalau fil-fil artinya cabe. Bukan cabe-cabean. Al-fil itu artinya adalah gajah. Jadi memang ada sejarahnya. Kita tahu bersama bahwa pada saat itu ada pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini yang ketika ada datang ke pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi sebelumnya mereka itu sudah merampas hartanya orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Termasuk diantaranya yang dirampas adalah onta-onta miliknya siapa? Milik kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Kalau pamannya siapa? Abu Thalib. Nah, kakeknya ini bernama Abdul Muthalib. Nah, itu dirampas. Nah, ketika itu kemudian sebelum penyerangan itu dia datang ke Raja Abraha yang kebetulan berkemah di luar perbatasan Mekah. Dia bilang, loh, mana onta saya, mana yang kamu rampas? Gitu kan rajanya itu. Nah, sampai ini kok nggak pusing nih. Orang memikirkan bahwa saya akan menghancurkan Ka'bah, tapi malah sampai memikirkan apa onta yang saya rampas. Kok sampai nggak mikirkan Ka'bah? Dia bilang gini, kalau onta itu, kata Abdul Muthalib, itu adalah milik saya, ya maka saya mau mengambil milik saya sendiri. Tapi kalau Ka'bah itu ada pemiliknya, nanti kalau ada yang mau coba-coba menghancurkan dia, maka akan dihancurkan oleh pemilik Ka'bah itu. Itu saking yakinnya sama Abdul Muthalib. Maka betul saja ketika kemudian Abraha bersama pasukannya maju untuk kemudian menghancurkan Ka'bah, lalu datanglah yang namanya burung apa? Burung ababil, yang kemudian menjatuhkan apa? Ya, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Melemparkan batu-batu dari neraka sijil, lalu mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Tidak ada. Maka konspirasi abad ini kita ketahui kan banyak kejadian yang disponsori oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir ingin menghancurkan Ka'bah.
beberapa waktu yang lalu itu ada penyerangan terhadap imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Bandar Balilah. Itu mau ditusuk, mau dibacok. Saking itu padahal di depan Ka'bah. Nah, diduga itu adalah orang-orang Syiah. Ini bahayanya Bapak sekalian yang namanya Syiah. Berbahaya sekali. Dia lebih berbahaya dengan orang munafik. Ya. Nah, kalau mereka kalau ini bacok, enggak tanggung-tanggung mereka itu ya. Kalau udah bacok enggak tanggung-tanggung karena mereka merasa diri mereka benar. Orang Syiah ya. Mesti orang Syiah itu ciri khasnya aneh sholatnya itu go batu biasanya. Batu sakit apa tangan. Pokoknya ada yang cara sholatnya beda ya, rukunya tidak jumlahnya sama dengan yang kita ruku, maka itu perlu diwaspadai ya. Kecuali kalau memang dia tidak punya ilmunya ya. Sampai ini kok sholat jenazah kok ada rukunya, ada sujudnya, iki mayatnya banyak dosanya. Nggak begitu ya. Sholat jenazah itu tetap saja hanya empat takbir ya. 4 takbir, bukan karena dia banyak dosa kemudian kita harus sujud. Keliru caranya itu ya, keliru caranya ya. Nah, itu betul orangnya nggak bisa. Tapi orang Syiah ya pasti mereka mengumpat, mereka kalau bahasa Jawanya misu ya. Istilahnya ya misuhi Abu Bakar, misuhi Umar, Utsman. Pokoknya yang paling tertinggi di hadapannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi itu saking mendarah dagingnya, fanatismenya terhadap Ali bin Abi Thalib. Sama dengan kita kan kalau fanatisme terhadap sepak bola, ya kan? Beli kaos ya kan? Ya Arema sampai mati. Kan tulisan gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh nggak kita fanatik terhadap sebuah klub bola? Boleh saja, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita mengorbankan akidah kita. Nah, seperti itulah orang Syiah mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka kemudian syahadatnya beda. Tidak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Begitu. Jadi keliru. Sudah dari syahadatnya ada sudah beda. Makanya Syiah itu bukan Islam sebenarnya. Jadi Syiah itu bukan Islam ya. Ini yang sekarang ini terutama, apalagi mereka memiliki ideologi kawin kontrak. Ini ya, kawin kontrak. Jadi sampean kalau ingin menginginkan saya kalau lihat kan itu ada cerita Pak, ada cerita seorang dokter di Bandung itu, saya baca ceritanya di sebuah buku itu, di sebuah media. Ada orang pakai cadar ya, ada orang pakai cadar datang ke praktek dokter ini pakai cadar, muslimah tenanan. Diperiksa, ternyata dia mengidap penyakit dalam, mengidap penyakit, mohon maaf ya, ada raja singa di di alat kelaminnya, sing perempuan tadi itu. Bosok jadi bosok nih, wis koyo semongko bosok. Bahasanya gitu. Kaget, dokternya kaget. Dia mohon maaf, dokternya mohon maaf, Mbak, mohon maaf, ukhti kalau bahasanya. Kita kasih tahu. Kita kan belum dikasih tahu sebelumnya. Mohon maaf. Jadi di sekitar itu gatal semua. Kuatal kaya ongku dikan men. Jenenge raja singa ya. Ya, tapi bukan Arema raja. Raja singa. Raja singa itu kan begitu penyakitnya, kemudian dokternya mohon maaf sama pasiennya, mohon maaf. Dideteksi, kenapa kok bisa sakit seperti ini? Sampai ini kan perempuan berjilbab, api cadaran, kok bisa ada penyakit seperti ini? Itu yang dia herankan. Dia tanya, kenapa Pak Dokter? Penyakit sampai ini penyakit kelamin, jenenge namanya penyakit kelamin ini. Kaget lah perempuan. Terus akhirnya ditanya, sampai mau ngaku nggak? Sampai menganut ini enggak?
lama dulu baru dia ngaku kalau dia nganut kawin kontrak itu. Jadi wes dicoblos akeh uang. Giliran, ya, giliran. Jadi cuma misalnya ada orang perempuan lakinya datang, wes sampean nikah sama saya sabulan, wes begitu selesai 30 hari cerai langsung. Jadi ya itu sama saja dengan apa namanya, ya zina yang dilegalkan. Ada nggak sejarahnya kawin kontrak ini dulu? Ada dulu, tapi sudah dihapus. Tetapi bagi orang Syiah di dalam Al-Quran tidak ada namanya nasih mansuh, itu tidak ada ayat yang dihapus, itu tidak ada bagi dia. Jadi hukum ini tetap ada, ya, katanya mereka, sehingga kawin kontra itu bagi mereka sudah biasa, ya, sudah biasa. Bahkan ada cerita seorang syekh kawin kontra dengan seorang perempuan yang juga penganut Syiah, kawin kontra. Sampai kemudian syekh itu ulama ya, yaine wes, pokoknya kiainya orang Syiah di Iran sana. Dia menikah istilahnya kawin kontra, kemudian ternyata kawin kontranya ini membuahkan hasil. Lahirlah seorang bayi perempuan. Nah, ibunya kan orang Syiah asli, maka kepada anaknya ditanamkan sebuah ideologi bahwa kawin kontra itu adalah kawin yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh orang Syiah. Ditanamkan sama putrinya ini. Senang ya, putrinya senang karena sama-sama Syiah dan itu dianggap sebagai syariat bagi mereka. Maka pada satu ketika umurnya sudah dewasa, putrinya ini dia melakukan kawin kontrak dengan seorang syekh. Dan wanita Syiah itu sangat bangga kalau dinikahi atau dikawin kontrak oleh syekhnya. Jenggotnya kayak apa, bukan syekh, bukannya syekh. Akhirnya pulang dia ke rumah, nemu ibunya. Ibu, alhamdulillah, bahasanya kita ya, saya sudah kawin kontrak, bahkan saya kawin kontrak dengan seorang syekh. Iya, betul nak, betul, senang ibunya. Ditanya sama ibunya, syekhnya namanya siapa? Maka disebutlah nama syekh ini. Ternyata siapa syekh itu? Syekh yang anaknya bapaknya anak itu. Langsung tobat ibunya. Jadi syekhnya itu adalah siapa? Syekh yang dulu kawin kontrak dengan ibunya yang lahir, kemudian anaknya itu kawin kontrak lagi dengan syekh itu, dengan bapaknya secara biologis. Langsung, yaitu diceritakan oleh ibu tadi itu, oleh Ahwat tadi itu, karena dia sudah keluar dari Syiah. Nah ini bahaya, Pak. Nah sama kemudian peringatan Maulid ini juga kita harus waspada. Ya. Nah cara peringatan ini yang perlu kita waspadai. Sering kadang-kadang mengagungkan itu sampai berlebihan. Ini nggak boleh. Boleh nggak kita melakukan peringatan Maulid Nabi? Ya monggo mawon, ya. Semua ada punya dalil untuk pendapat itu. Ya, saya malah kalau di Lombok itu besar-besaran itu ya. Maulid Nabi itu waktunya anak-anak khotam Al-Quran itu ya. Nah, peringatan Maulid Nabi ini kita fungsikan untuk apa? Untuk mengenang kembali bagaimana Rasulullah berjuang. Bahwa bagaimana umat Rasulullah ini diangkat. Bayangkan ketika Rasulullah, kita ya karena waktunya ini tidak panjang, kita singkat saja. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ini kita ceritakan hijrahnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itu apa? PR pertama Rasulullah ketika dia berhijrah adalah kesampainya di Mekah dia melakukan persaudaraan. Artinya Pak Ju itu dipersaudarakan dengan Cak To, ya, Cak Dul dipersaudarakan dengan Pak Bon, ya, Cak Lutfi dipersaudarakan dengan Pak Imam, itu dipersaudarakan. Saking bersaudaranya mereka, sampai-sampai hampir-hampir mereka akan mewariskan hartanya kepada saudaranya. Penduduk Madinah ketika itu disebut dengan kaum Ansor, kemudian yang datang dari Mekah namanya Muhajirin, kaum Muhajirin. Bayangkan jadul, ketika saking bersaudaranya mereka atas nama agama, sampai misalnya Cak Dul punya 4 istri,
Ya. Dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Cak Lutfi. Pak Lutfi kan lumayan lama istri sampean akan sampai ke sini. Silakan pilih istri saya 4-4-nya. Mana yang lebih cantik? Yang paling cantik bukan yang ojo sing ngopi gua. Semua lek iku tak kayak ngono. Enggak ngono. Ya. Pilih di antara isi saya 4 ini yang paling cantik, silahkan sampean ambil, sampean pilih, nanti saya ceraikan dan sampean nikahi. Begitu saking eratnya persaudaraannya mereka. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan, Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian miliar, ayo kita bagi dua, Cak. Bukan seperempat, bagi 2. 50 miliaran ini sekian, sampai tak kasih 50%, saya juga 50%, Les. Tapi Abdurrahman bin Auf kan tahu diri. Abdurrahman bilang apa? Saya tidak usah dikasih saya tidak usah dikasih harta. Cukup kamu tunjukkan saya di mana pasar. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar. Dia hidup dari bisnis di pasar itu sampai kemudian jadi orang terkaya di dalam dunia Islam. Sampai begitu. Nah, pertanyaannya, adakah persaudaraan kita seperti itu hari ini? Ada ya. Bahkan saya ngomel tak. Langsung dipraktekkan aja. Nah, ya. Terus yang kedua, yang diperhatikan Rasulullah itu adalah bangun masjid. Karena masjid ini tempat simpul persatuan. Makanya siapapun kita kalau masuk di dalam sebuah masjid harus mengikuti imam. Tapi bukan Pak Imam ini. Imam yang memimpin sholat. Muhammadiyah atau NU, misalnya yang memimpin NU, maka harus yang Muhammadiyah ikut NU. Nek subuh kunut, kita harus ikut kunut. Nggak boleh, nggak ada. Misalnya imamnya kunut, kita begini, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada cerita para imam mazhab itu ketika salah satu di antara mereka menganut kunut, kemudian yang satunya nggak kunut, kemudian yang nggak kunut itu mengikuti yang imam kunut, mereka ikut kunut. Lah kita sombong banget ya. Imamnya kunut, kita nggak ikut kunut. Saya kan Muhammadiyah, saya kan bukan, nggak boleh ya. Perbedaan itu biasa saja, tapi jangan kemudian jadi perpecahan. Makanya dalam masjid itu nggak boleh ada ini saling iri hati. Semuanya bersatu di sana. Makanya simbol persatuan dalam Islam itu masjid. Ya, kalau sholat subuhnya sama jumlah jamaahnya dengan yang sholat Jumat, itu kejayaan Islam akan datang. Kira-kira sesuai apa? Sesuai. Coba lihat sekarang. Itu yang di kampung-kampung yang apa? Yang apa nih? Yang azan itu siapa? Itu 50 tahun ke atas. Allahu Akbar gitu. Kalau subuh itu harus gitu. Iya. Masih siname saya ngelepar kan ya. Mari jagongan ini. Kan gitu ya. Bisa dihitung anak muda yang sholat subuh itu bisa dihitung. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang ini, kalau kita ingin melihat Islam akan jaya lagi memimpin dunia dengan aman, lihat saja isi masjid itu. Ya, kalau masih lebih banyak 50 tahun ke atas, masih jauh Islam itu akan memimpin dunia. Yang kita lihat paling adanya di aroma, itu pun mergane disiram karo pengasuh. Enggak siram, enggak tangi. Nah, baik. Sekarang kita lihat teori persaudaraan. Bagaimana kita bersaudara? Bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam Islam itu ada namanya silaturahim. Kalau silaturahim itu adalah menyambung persaudaraan orang yang berkaitan keluarga dengan kita. Ini siapa yang dulur di sini? Misalnya Pak Imam dengan Pak Lutfi kan dulur. Tidak boleh putus, harus ada silaturahim. Tetapi ukhuwah persaudaraan itu atas dasar agama, itu syaratnya kan ada 5 kalau tidak salah. Ada namanya ta'aruf, ada namanya tafahum, ada namanya ta'awun, ada namanya takaful, dan yang terakhir adalah i'sar. Nah, saya akan jelaskan ya. Ada firman Allah dalam surat Al-Hasr ya, ayat 9 ini. Saya boleh baca dulu ya. Saya bacakan dulu. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja walau ka
Saya ulangi, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Saya ingin bahas tentang wa yusiru, isar. Kita kalau mau bersaudara tentu kita harus kenal dulu. Pak Juari itu siapa? Lahirnya di mana? Saudaranya berapa? Itu harus detail. Ya, hobinya apa? Dia suka apa dan tidak suka apa, itu harus kita detail. Kita kadang-kadang nggak ngerti Cak Toy. Ya, kita cuma manggilnya Cak Toy. Saya nggak tahu nama panjangnya. Berarti ta'arufnya saya belum sampai jauh dengan Pak To. Saudaranya berapa saya tidak tahu, belum tahu saya. Cak Toy saya tahunya orangnya seperti itu, besar badannya sama kayak saya. Kemudian orangnya tegas gitu kan gitu. Dilihat begitu belum kenal lebih jauh, ini ta'aruf kita masih dangkal. Nah, kalau sudah ta'arufnya bagus, nanti ada namanya tafahum, saling memahami. Oh, Cak Toy itu biasanya tersinggung kalau kita begini. Jangan sampai nyentuh yang itu. Itu fungsinya kita ta'aruf. Yang paling tahu benar Pak Cak Toy itu kan Pak Mas Dika. Mas Dika ngerti ya, jadi sudah gandengannya kan, koncopleknya ya, setiap pagi dijemput, ya, pulang tak dijemput, jadi jauh langkung. Nah, Mas Dika ini kan yang paham ya Cak To, maka dia tahu di mana Cak To ya dia tersinggung ini, dia tidak akan lakukan itu karena dia paham betul siapa itu Cak To. Nah kalau sudah paham, nanti berikutnya kita ta'awun. Apa itu ta'awun? Kita akan saling tolong. Mas Dika, aku ngenek gajiku. Ngilisik, pasti paham dia. Oh iya, biasanya Mas Dika nih akhir bulan itu ngeluntek kayak lah. Pak To pasti paham, iki butuh duit iki. Butuh amplop segar ya. Saling tolong menolong ya, selama kita mampu menolong. Ada namanya berikutnya takaful. Takaful itu adalah menanggung beban orang lain. Misalnya Pak To ini punya kelebihan uang ya, lalu uangnya kemudian yang lebih itu dikasih kepada Mas Dika karena Mas Dika butuh. Ini namanya takaful ya. Jadi kalau jenengan ada asuransi Islam itu nama takaful itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah isar. Apa itu isar? Nah ini yang berat dan sulit untuk diwujudkan. Di zaman Rasulullah itu ada isar paling indah. Di zaman Rasulullah itu ketika terjadi perang Yarmuk. Jangan kenal namanya Abu Jahal kan? Siapa itu Abu Jahal? Pamannya Rasulullah, tapi di jalur orang kafir. Ya, Abu Jahal ini adalah orang yang termasuk paman dekatnya Rasulullah, tetapi paling menentang dakwahnya Rasulullah. Tapi ada satu anaknya yang masuk ke dalam agama Islam, yang saya tahu ya, ada satu anaknya yang luar biasa dalam Islam, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, di dalam perang Yarmuk itu ada kejadian yang luar biasa. Saya bacakan aja biar nggak keliru ya. Nah, jadi setelah selesai perang Yarmuk, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk korban. Ada sekitar 70 tusukan di dadanya. Pedang semua. Nek tusukan lilin itu gak kerasa. Pedang semua. 70 tusukan di dadanya. Sudah hampir meninggal. Sudah hampir syahid ini Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi memang dia sudah menyerang, sudah jadi pimpinan pasukan, maju, kemudian berhasil mengalahkan musuh-musuh, dan dia termasuk yang terluka parah. Pokoknya hampir sakaratul maut. Lalu kemudian dijajar kayak gorengan ini dijajarin. Ada 3 orang yang terluka itu. Ada juga namanya Yahya bin Ayas, ya, ada namanya Haris bin Isam, terus kemudian adanya Ayas bin Rabi'ah. Jadi satu Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua namanya Haris bin Hisam, yang ketiga namanya siapa tadi? Ayas bin Rabi'ah. Ini dijajar nih, ditidurkan bareng nih, ditelentangkan gitu. Nah, Haris bin Hisam ini pengen minum. Dia mau minum begini, dia dengar di sebelahnya Ikrimah bin Abi Jahal minta minum juga. Kasih dia minum, Mbak. Mau mati loh. Orang ini mau mati, tapi saya mikirkan temennya ini yang luar biasa. Dan ini sulit dalam Islam.
Mau mati dia, mau mati. Jadi kalau dia nggak minum, dia pasti mati. Dia pasti mati karena haus banget. Mau minum dia begini, dia dengar Ikrimah bin Abi Jahal ini dalam keadaan haus, dikasih. Berikan kepada saudaraku, dikasihlah kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini juga sama, mau minum. Ternyata dia dengar Ayas bin Rabi'ah juga haus. Dikasih minum. Mau dikasih minum Ayas, tapi Ayas juga demikian, mau minum, dengar lagi siapa? Dengar Haris itu juga kehausan. Dia nggak tega. Baru saja minuman itu sampai ke Haris, ternyata Haris sudah syahid. Pindah lagi ke Ikrimah, Ikrimah juga sudah syahid. Pindah ke Ayas, Ayas juga sudah syahid. Akhirnya mereka minum di surganya Allah. Coba saya bilang sama anak-anak itu, kamu bisa nggak seperti ini? Nggak udah ado-ado, antri wis contohnya antri, biar nggak repot itu Mas Juari itu. Bolak-balik harus ngandani. Antre, kamu antre saja, nggak nyelip temenmu, kamu itu sudah bagus, saya bilang. Nggak usah seperti siapa Ikrimah bin Abi Jahal, dan masih jauh kita itu, masih jauh. Ya, ada nggak di antara kita yang kemudian mengeluarkan uang? Kita ini punya uang 10.000. Sementara istri dan anak kita belum makan. Ternyata ada datang, siapa teman kita, Cak Dul, aku nyelip duit Pak Lutfi, ku makan aku wis belum dino. Kira-kira apa ini yang akan kita lakukan? Waduh, iki apa? Ya apa iki? Kalau nggak ada lagi 10.000, tapi sama Rasulullah tiga ya. Ali bin Abi Thalib bukan begitu, kelaparan 3 hari tidak makan anak istrinya, tapi begitu ada pengemis datang langsung yang mau dimakannya itu langsung dikasih. Makanya kemudian dilipat gandakan, ya. Kita itu belum bisa sampai sana. Minimal dalam kerja ini kita jangan nonton teman kita. Artinya kalau kita udah selesai, itu kan bagiannya Deus benai lagi, salah ini, salah. Kita harus saling berjibaku. Semari kerjaan kita, ya ikutkan. Saya juga begitu di sekolah ini, saya ajarkan teman, jangan nonton teman kerja malah ditonton, malah disoting. viral. Nah, ini susah ini ya, susah. Nah, jadi gitu aja sudah bagus kita begitu. Nah, saya bilang ada nggak di antara kalian? Saya bilang sama anak-anak itu, ketika gurumu kemudian ngangkat kursi, terus kamu kemudian, tahu Ustaz, saya ngangkat kursi. Enggak, malah kamu tonton, sekali-kali guru jangan. Ini sulit. Persaudaraan seperti ini tidak bisa tercipta kecuali iman dan Islam. Nggak ada di dunia lain, itu tidak ada. Persaudaraan seperti itu tidak ada kecuali dalam Islam. Siapa yang bisa bersikap seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Ayas bin Rabi'ah, seperti Haris? Nggak ada. Sulit. Ini namanya isar. Jadi tingkat kedewasaan persaudaraan paling tinggi itu namanya isar. Isar itu adalah menanggung atau mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri, meskipun kita dalam keadaan butuh. Masya Allah, sahabat ini mau mati loh. Jadi tidak tanggung-tanggung, kalau dia nggak minum mati. Tapi ketika temennya, kita ya aja jangankan sampai nyawa ini, baru antre saja sudah nggak bisa. Iya betul. Ya. Kalau kira-kira kalau kita kelebihan gaji kita, kira-kira kita kasih nggak teman kita? Oh, PDW. Iki ben ditabung ae engko ae. Lah konsopo. Akhirnya gitu. Kamu siapa? Harus saya bantu kan gitu ya. Nah, tapi di dalam Islam itu tahapannya. Nanti dilihat Pak Bon, Pak To, dilihat. Mestinya Pak, tunjangan prestasi itu dari situ. Siapa yang paling peduli dengan temennya itu yang dikasih, ya, siapa yang paling peduli dengan temennya itu yang dikasih. Jadi kalau sebenarnya penilaian kerja itu berdasarkan berdasarkan kinerja api gitu, ya. Ini siapa yang paling rajin itu kayak reward, nggak masalah, itu udah biasa itu ya. Jadi dilihat siapa di antara kita nanti ya. Sama juga yang ngomong ini juga belum tentu juga lebih baik dengan jenengan ya. Kita sama-sama melatih. Tapi kita sudah bisa mengukur kita sudah sampai mana. Apakah hanya taruh atau kita cuma paham tok teman kita tapi kita tidak mau nulung atau ta'awun, apa kita sudah membantu saudara kita atau kita kemudian takaful menanggung beban saudara kita atau ihsan.
mana yang bisa biasanya kita pakai. Nah, ini penting dalam kerja itu juga penting ya. Itu namanya teamwork kalau dalam bahasa pemimpinnya ya. Teamwork itu adalah tim kerja. Jangan sampai selesai yang itu kemudian nonton yang lainnya. Nah, ini enggak bagus dalam organisasi. Makanya kalau pimpinan kita cerewet nggak masalah sebenarnya. Itu demi kebaikan kita bersama. Tapi biasanya kalau ada ikut koyo wedok cerewet nek mimpin itu biasa. Karena tanggung jawab deh. Tanggung jawab seorang pemimpin itu berat. Makanya dia cerewet deh. Cerewet. Kalau enggak gitu nanti ya sampai nggak beres juga. Yang pilih saja mau dicereweti atau didiamkan ya kan gitu ya. Didiamkan ya keblasok nanti. Jadi inilah sebenarnya hikmah terpenting dalam sejarah Rasulullah di perjalanannya, bagaimana Rasulullah mengawali hijrahnya itu dengan mempersaudarakan kaum muslimin seperti yang saya ceritakan tadi itu. Kemudian beliau membangun masjid ya, baru kemudian beliau mengajak kabilah-kabilah yang non-muslim itu untuk berunding. Biar caranya, ayo kita mau bangun negara, bagaimana caranya kita aturannya kita, bagaimana kafir dan muslim, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berdampingan. Begitu Rasulullah membangun negara itu. Maka ini yang perlu dicontoh dari hikmah Maulid Nabi ini. Makanya akhlak makanya Rasulullah itu kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi nanti ketika kita sudah paham Islam yang baik, maka akhlak kita juga akan baik. Karena sekarang banyak kan orang pintar agama tapi akhlaknya karuan. Itu berarti pemahamannya masih belum sempurna ya. Banyak orang yang kan gitu ya. Wah, itu nek maca Quran yo apik yo, nek ibadah yo apik, azan yo apik, tapi omongane lho koyo sembilu. Ya, insyaallah begitu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yes.